Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Christian Dani dengan NPM 200653729. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara komputer kalian bekerja. Next. Oh ya, tahukah kalian bagaimana cara komputer kalian itu bekerja? Di sini ada 4 poin penting. Yang pertama yaitu mengambil informasi, yaitu sebagai inputan, lalu mengolah informasi tersebut menjadi diproses, lalu setelah diproses, mereka akan menyimpan informasi tersebut di dalam memori. Setelah itu mereka akan menampilkannya berupa outputan. Sumber ini saya kutip dari kompas.com. Nah, untuk flowchart bagaimana cara komputer kalian bekerja, kita sebagai user itu melakukan sebuah inputan, di mana inputan ini itu bisa berupa dari perangkat kayak keyboard, mouse, atau scanner. Lalu dari inputan yang sudah kita berikan, diproses oleh CPU atau Central Processing Unit, di mana CPU merupakan otak dari sebuah komputer. Dia bisa menjalankan operasi-operasi matematika seperti perbandingan atau perhitungan. Lalu dari proses yang sudah diproses tadi bisa disimpan di dalam memori, sehingga program-program yang sudah kita input tadi masih tersimpan di dalam memorinya. Lalu diproses oleh CPU ulang dan diberikan hasil outputannya, di mana outputan ini bisa dilihat atau dalam bentuk keluaran seperti monitor, printer, atau plotter gitu. Nah, beberapa bahasa dalam komputer kalian, salah satunya yaitu bahasa binary. Bahasa binary ini merupakan penulisan angka menggunakan dua simbol aja, yaitu 0 dan 1. Dengan menggunakan bahasa binary, kita bisa merubah bilangan biner ke bilangan desimal, seperti yang bisa dibaca oleh komputer kalian. Nah, bilangan biner itu dimulai dari digit pertama. Digit pertama itu bernilai 2 pangkat 0, lalu digit kedua bernilai 2 pangkat 1, digit ketiga bernilai 2 pangkat 2, dan begitu seterusnya. Dan di bawah ini merupakan contoh bilangan biner yang dikonversikan ke bilangan desimal. Misalnya ada bilangan biner seperti berikut, di mana digit pertama itu bernilai 2 pangkat 0 dikalikan 1 karena dia bernilai 1, lalu digit kedua bernilai 2 pangkat 1 dikalikan 0 karena dia bernilai 0, dan begitu seterusnya hingga 2 pangkat 7. Lalu dikalikan, setelah itu dijumlah, dan menghasilkan bilangan desimal yaitu 93. Next. Ya, di sini ada algoritma. Algoritma merupakan sebuah metode, yaitu metode proses atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Biasanya kalau algoritma ini ditunjukkan dalam bentuk flowchart gitu. Saya mengutip buku dari Belajar Dasar Algoritma dan Pemrograman dari Bapak Edi Budiman, di mana dalam buku ini juga menjelaskan simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart. Yang pertama ini ada simbol terminal, dia digunakan untuk awalan dan akhiran di suatu program, jadi dia tahu di mana dia harus mengawali dan mengakhiri suatu program. Lalu ada simbol input atau output. Setelah itu ada simbol proses, dia akan memproses hasil yang sudah kita input tadi. Ada simbol decision atau keputusan, lalu simbol persiapan, simbol proses terdefinisi, simbol penghubung ke halaman lain, lalu ada simbol penghubung, terus ada simbol arah alirannya. Next. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan flowchart program, di mana kita memulai suatu program, lalu kita memberikan inputan, merupakan seperti contoh di sini, yaitu jam kerja, dia membaca jam kerjanya.
Setelah itu diproses, di mana dihitung gajinya, yaitu jam kerja dikalikan tarifnya. Lalu keluarlah output. Output ini merupakan hasil dari tampilan yang perhitungan yang sudah dikerjakan sebelumnya, yaitu menampilkan gajinya. Dan program ini bisa diselesaikan. Dari buku yang sudah saya ambil sumbernya, di dalamnya ada pedoman pembuatan flowchart, di mana flowchart itu harus dimulai dari atas ke bawah dan dimulai dari bagian kiri dari halaman. Setelah itu harus ditunjukkan dengan jelas di mana dia akan memulai program dan akan mengakhiri suatu program. Setelah itu kata-kata yang digunakan harus mewakili pekerjaan tersebut dan urutannya itu harus sesuai dengan pola pikirnya. Lalu kegiatan yang terpotong itu harus digunakan dengan simbol penghubung atau yang lingkaran tadi. Setelah itu simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart ini harus simbol yang standar yang digunakan. Nah, sekarang kita akan mencoba program pertama kita, yaitu gerakan parabola, di mana percepatan vertikalnya itu minus gravitasi, sehingga komponen kecepatan vertikal pada saat T, yaitu Y sama dengan VO kali T, minus setengah gravitasi kali T kuadrat. Nah, di sini saya sudah menyusun algoritmanya, di mana kita memulai program, lalu memberikan inputan berupa V0-nya yaitu 5, percepatan gravitasinya yaitu 9,81, dan kita memprosesnya menggunakan T linspace, di mana T linspace ini akan memberikan grafik dari kita X. Biasanya dalam plot itu ada plottingan per berapa jaraknya. Jadi X2 ini merupakan jarak maksimalnya kita mengambil data. X1 ini merupakan jarak awal kita mengambil datanya. Terus N ini banyaknya titik atau plottingan yang sudah nanti kita plotting. Terus Y merupakan, ini adalah rumus yang sudah dituliskan sebelumnya ya. Terus dari proses yang sudah kita berikan inputan, maka mengeluarkan outputan berupa plot atau tabel grafik, di mana sumbu X-nya merupakan T dalam waktu second, dan sumbu Y-nya merupakan Y dalam satuan meter. Dan program ini bisa diakhiri. Langsung saja kita coba di MATLAB-nya. Nah, inputan kita sudah kita tulis, dan prosesnya sudah kita tulis juga, outputnya juga sudah. Lalu kita akan run, di mana ininya, kita berikan X1-nya 0, X2-nya 1, dan nilai N-nya 6. Di mana biasanya mereka membaca itu dengan cara X2 dikurangi X1 dibagi dengan N-1. Berarti 1 dikurangi 0 itu 1, per 6 kurang 1 yaitu 5. Berarti 1 per 5. 1 per 5 itu 0,2. Jadi nanti dilihat di hasil plottingannya aja. Nah, setiap 0,2 maka dia akan memberikan plot atau titik. Jadi pada hasil grafik kita atau gerakan parabola ini, setiap 0,2 dia akan memberikan titik-titik pada grafik. Jika kita ingin merubah tampilan ini menjadi lebih smooth atau lebih enak dilihatnya, nggak terputus-putus seperti ini, maka kita tinggal menambah nilai N-nya. Misalkan menjadi 11, yaitu 1 per 10 berarti. Kita run programnya, setelah itu, nah dia akan berhenti ya, membuat plot di 0,1. Yang sebelumnya kan di 0,2. Nah, ini 0,1. Jadi
lebih kecil lagi plottingannya, lebih bagus lagi grafiknya. Semakin besar nilai N-nya, maka grafik yang ditampilkan semakin smooth atau semakin bagus gitu, semakin lembut. Seperti itu contoh dari kita memprogram ya, jadi input, diproses, lalu menjadi outputan atau hasil yang bisa kita lihat. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.